Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman segenap para pendengar yang terhormat, malam ini akan kita lanjutkan insyaallah kelas tematik kita yang akan kita bahas, yakni mengenai sejarah atau distorsi kisah-kisah yang dialamatkan kepada seorang tokoh Islam yang hebat, yakni Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Karena kisah yang banyak disematkan antara beliau dengan sosok yang bernama Abu Nuwas rahmatullah alaih, yang banyak berbau dengan dongeng, kisah-kisah jenaka, bahkan hal yang cenderung menjatuhkan pribadi sosok khalifah yang mulia. Kenapa hal ini diangkat, teman-teman? Karena untuk membersihkan nama baik dan kepribadian seorang khalifah, bahkan dia juga termasuk seorang alim yang begitu mencintai sunnah dan mencintai kaum muslimin. Namun di saat yang sama, beliau adalah orang yang sangat dibenci oleh musuh-musuh agama. Hal ini berkaitan dengan hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal naqdhifu bil haqqi 'ala al-batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq." Dan bahkan kami lemparkan, kami jelaskan kebenaran itu untuk menghapus kebatilan. Kami tegakkan keimanan untuk menghapus kesyirikan. Kami jelaskan kebenaran agar orang-orang tahu mana yang hak dan mana yang batil. Fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Setelah kebenaran itu nampak, maka kebatilan juga akan segera sirna. Dan perlu diketahui, teman-teman yang terhormat, salah satu pembunuhan yang hebat di dalam sejarah manusia adalah pembunuhan karakter. Ini pembunuhan terhebat. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang pendahulu kita, akbaru al-qatli qatlu al-aman. Sebesar-besar pembunuhan adalah pembunuhan kepribadian, pembunuhan karakter. Ya, seseorang kalau sudah dihabiskan karakternya, maka yang terjadi dia akan menjadi orang-orang yang tidak dihargai di dalam sosial kemasyarakatan. Siapa saja di antara kita. Kalau untuk membunuh orang tidak harus bentuk pembunuhan fisik, tapi bisa jadi pembunuhan apa? Pembunuhan secara kepribadian, pembunuhan secara karakter. Dan ini termasuk pembunuhan yang berbahaya. Iya, pembunuhan yang berbahaya. Cara ini, pembunuhan karakter ini adalah pembunuhan yang ditempuh oleh musuh-musuh kebenaran. Semenjak dari zaman adanya manusia sampai di masa kita sekarang, bahkan akan terus berjalan sampai akhir masa daripada dunia ini. Kita sebut contohnya para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang membawa yang hak, membawa prinsip-prinsip keimanan kepada umat. Akan tetapi mereka justru tidak sepi dari yang namanya hantaman karakter, pembunuhan karakter. Mereka dibunuh. Siapa yang melakukan itu, teman-teman? Ini musuh-musuh dakwah, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya. Beliau dibilang oleh para musuh-musuhnya, orang yang membangkang kepada Buddha, sebagai orang-orang apa? Sebagai orang-orang gila. Iya, Nuh disebut sebagai orang-orang gila. Demikian pula para nabi seterusnya, hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, ya,
Walaupun beliau terkenal dengan orang yang baik, orang yang sempurna akhlaknya, orang yang sangat mulia, bahkan dijadikan sebagai tahkim ya oleh orang-orang Quraisy Mekah di kala itu dalam menentukan kebijakan urusan mereka. Akan tetapi teman-teman, Nabi SAW ketika membawa cahaya tauhid di tengah kaum Quraisy Mekah, bahkan untuk dunia seluruhnya, justru kepribadian beliau juga dihancurkan oleh orang-orang yang benci kepada beliau. Iya, orang-orang yang benci kepada beliau. Disebutlah beliau sebagai tukang sihir, sebagai orang yang gila, orang yang orang yang pandai pandai memelet dan semisalnya. Ini tujuan untuk apa? Untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan inilah yang terus bergulir dari masa ke masa. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga tegaskan di dalam surat Az-Zariyat, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin. Demikianlah tidaklah datang sebelum mereka seorang nabi ataupun rasul, ya, illa qalu sahirun aw majnun, kecuali mereka akan mengatakan, oh, rasul nabi itu adalah tukang sihir atau dia orang yang sudah gila ataupun akalnya. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun, kecuali mereka akan mengatakan, oh, fulan gila, fulan gila. Ya. Atawasu bi, apakah mereka itu saling mewasiatkan? Apakah orang kafir itu orang yang benci kepada kebenaran saling mewasiatkan satu yang lain? Kalau ada orang yang membawa kebenaran, ciri-cirinya ini membawa tauhid, mengingatkan orang agar tidak jatuh kepada kekufuran, kesyirikan, orang yang mengajak kepada sunnah, orang yang menegakkan sunnah, yang mencintai ahlu sunnah, kemudian mengingatkan manusia dari bahaya fitnah, bid'ah dan syahwat. Apakah orang-orang seperti ini hendak lagi berikan mereka dibunuh karakternya? Atau subi, apakah mereka itu saling mewasikan satu yang lain? Bal hum qaumun taghun, pada asalnya sesungguhnya mereka itu adalah orang yang pembangkang. Dan ini para nabi dan rasul teman-teman tidak selamat, apalagi selain mereka. Bukan hanya terjadi bagi orang-orang Islam, hatta di kalangan orang Kristen. Orang-orang Kristen pun teman-teman, mereka juga melakukan pembunuhan karakter. Ya, yang lebih parah lagi, pembunuhan karakter itu diberikan kepada para nabi dan rasul, dan malahan ditetapkan di dalam kitab Bible yang mereka anggap sebagai Hollywood hari ini. Ya, atau kalau baca umpama Bible, di dalamnya akan ditemukan tentang kisah-kisah para rasul. Itu ada dalam mereka. Kenapa? Karena mereka memang sejatinya umat yang berasal dari diutusnya para nabi yang sangat banyak untuk mereka. Yahudi dan Nasrani sama, ya, banyak para nabi mereka. Nah, di dalam Bible itu disebutkan tentang kisah-kisah para rasul sebelumnya. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam. Itu disebutkan Nabi Nuh di dalam Bible bahwasanya setelah ombak besar itu turun atau kering dan Nabi Nuh melabuhkan kapalnya dengan selamat bersama pengikutnya, maka dikatakan Nabi Nuh kembali menyembah berhala. Ini kan penuh karakter, Pak. Masa Nabi menyembah berhala? Padahal dia justru diselamatkan oleh Allah karena apa? Karena meluruskan dakwah orang-orang penyembah berhala. Kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh disebutkan di dalam Bible dan penipu mereka bahwasanya beliau melakukan naudzubillah perbuatan inces. Ini semacam perbuatan, mohon maaf, berbuat asusila dengan kedua putrinya. Ini kan tidak masuk akal, Pak. Jadi kita dua putrinya menyuguhkan perasaan anggur atau semacam alkohol yang memabukkan, maka tiba-tiba Nabi Nuh alaihissalam tiduran dan lalu berlakulah apa yang berlaku. Seperti itulah disebutkan di dalam kitab mereka. Dan banyak lagi kalau kita membaca, mengkaji tentang kitab pembunuhan karakter di dalam agama Nasrani. Ala kulli hal, pembunuhan karakter ini sudah berlaku dari zaman ke zaman. Demikian pula di zaman kita sekarang. Iya. Dan orang yang paling parah melakukan pembunuhan karakter, teman-teman, yaitu pembunuhan karakter terhadap para sahabat, akan terus berlangsung sampai hari ini. Para sahabat juga tidak selamat dari pembunuhan karakter.
Di zaman Nabi SAW masih hidup, para sahabat itu sering dikerdilkan oleh orang-orang munafik. Oleh orang-orang munafik. Ketika terjadi perang dahulu yang disebut dengan salah satu peperangan yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini perang Tabuk. Maka menjelang peperangan akan dimulai, orang-orang munafik melakukan pembunuhan karakter terhadap para sahabat. Apa kata mereka? Disebutkan oleh para ahli tafsir, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat orang-orang munafik dalam surat Taubah, yahdharul munafiquna an tunzala alaihim suratan tunabbi'uhum bima qalu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu khawatir kalau ada surat turun menjelaskan tentang apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Ketika turun ayat ini, apa yang mereka sembunyikan dalam hati? Di antaranya adalah mereka berkata tentang para sahabat, ma ra'aina mithla qurra'ana. Kami tidak pernah melihat orang yang paling hina, yang paling rendah melebihi daripada para sahabat. Ini para qurra, para sahabat kami, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haula'i aghdabutuna. Para sahabat itu orang-orang yang paling banyak makannya. Ya, perutnya besar, sebagai banyak makan. Wala akdhabu alsina, dan orang yang paling banyak berdusta, ya. Wala ajbanu inda liqa, dan orang yang paling pengecut ketika bertemu dengan apa? Dengan musuh. Ini ucapan ini disebutkan oleh orang-orang, diceritakan oleh orang-orang munafik mengompori teman-temannya agar tidak ikut berperang bersama para sahabat pada peristiwa perang Tabuk. Ya, dan akhirnya sampailah kabar itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga turunlah ayat wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Apabila engkau bertanya kepada mereka, Muhammad, apakah benar kau mengatakan itu tadi tentang para sahabat? Apa jawab mereka? Ya, sungguh kami tadi bermain-main, kami cuma bercanda, berpolo-polo. Apa kata Allah? Qul abillahi wa rasul wa ayatihi wa rasulihi tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah engkau akan berolok-olok dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya? Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman, ya, setelah kalian beriman, dan tidak ada maaf untuk kalian. Ini pembunuhan karakter yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Dan terus bergulir, teman-teman, dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang cikal bakalnya nanti berwujud dalam bentuk sekte Syiah. Orang-orang Syiah Rafidhah, teman-teman, yang mereka mengaku sebagai penolong Ali bin Abi Thalib, pengagung Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Nabi SAW dan semisalnya. Kemudian mereka membangun sekte-sekte atau akidah-akidah yang secara umum mirip-mirip dengan Islam. Tapi justru mereka sudah menghancurkan sendi-sendi agama, mulai dari perkara usul sampai dari perkara pokok sampai kepada perkara yang cabangnya. Mereka kaum Syiah Rafidhah adalah orang-orang yang mengklaim bahwasanya Ali sebagai yuhyi wa yumit, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, yang yakhluqul kaun, yang menciptakan alam semesta. Ini siapa? Klaim keyakinan daripada orang-orang Syiah Rafidhah terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka guru kepada Ali, mereka guru kepada Fatimah, kepada Al-Hasan dan Husain yang terbunuh di Karbala. Ya. Ini kan perkara apa? Pokok, teman-teman. Mereka apa? Mereka bikin sendiri. Kemudian perkara cabang juga demikian. Mereka mengatur-ngatur urusan apa? Cara-cara beribadah. Mereka sholat, ya sholat, tapi sholatnya beda dengan sholat kita. Adzan mereka adzan, tapi adzan mereka beda dengan adzan kita. Di antara adzan orang Syiah apa, teman-teman? Pernah dengar adzan Syiah nggak? Anda lihat? Nggak pernah ya? Dia menambah kalimat asyhadu anna aliyan waliullah. Aku bersaksi bahwasanya Ali adalah wali Allah. Maksud wali itu di antara maknanya mereka meyakini Ali lah yang akan menjadikan penyelamat mereka. Dan ini kan tidak banyak seperti agama Kristen yang meyakini Yesus sebagai apa? Sebagai penyelamat. Tidak ada penyelamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parahnya, teman-teman, mereka membuat sebuah doktrin yang disebut dengan doktrin nikah mut'ah. Mereka menghalalkan nikah mut'ah. Ya. Nikah mut'ah atau nikah mut'ah bahasanya adalah nikah kontrak.
Ya, nikah kontrak. Bisa seseorang nikah dengan si fulana 2 jam, kemudian habis itu tanpa ada babi bu, tanpa ada akad apa-apa, langsung cari begitu saja. Ya. Dan mereka pun berdalih dahulu di masa Nabi SAW, nikah mut'ah itu pernah dihalal, maka kita jawab ya benar, ya benar dihalalkan. Tetapi setelah itu apa? Turun ayat atau hadis yang menjelaskan tentang haramnya nikah mut'ah. Berarti apa? Hukum itu berlaku sampai akhir zaman. Nah, kalau umpama dijawab, oh apa nikah itu khamar itu pernah halal dulu, berarti kan tetap halal terus. Nikah mut'ah itu kan tetap halal terus. Maka kita katakan khamar itu tidak pernah dihalalkan di zaman Nabi SAW. Di awal-awal dakwah masalah Islam pertama sekali, khamar itu pernah dihalalkan dahulu. Tapi setelah itu turunlah 3 fase ayat di surah An-Nisa, surah Al-Baqarah, An-Nisa dalam Al-Maidah menjadi finish bahwasanya haramnya khamar. Terus apa? Apakah kita bilang haram itu khamar itu akan tetap halal sampai hari kiamat? Itu tidak. Kenapa? Hukum telah berangsur, telah berlaku. Nah, yang ini kita sampaikan teman-teman, inilah gambaran tentang agama Syiah. Syiah juga ternyata memiliki sebuah tradisi yang sangat jelek, yaitu mereka membunuh karakter para sahabat. Apa yang mereka lakukan teman-teman? Mereka menyatakan seluruh para sahabat itu kafir, murtad, keluar dari Islam, dan kecuali hanya beberapa orang saja. Di antaranya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari yang tidak, kemudian Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Cuma beberapa orang saja. Selebihnya kafir. Apa tujuannya teman-teman? Untuk menghancurkan Islam dari pondasinya. Kenapa? Kalau para sahabat sudah dikatakan sebagai orang yang kafir, otomatis Islam ini akan batal. Iya. Siapa yang menawarkan agama ini kepada kita setelah Nabi SAW? Siapa yang menawarkan? Para sahabat. Kalau nggak bukan para sahabat, tidak sampai Islam kepada kita. Al-Quran diriwayatkan oleh para sahabat. Hadis-hadis, semua hadis diriwayatkan oleh para sahabat. Iya, diriwayatkan oleh apa? Para sahabat. Tidak ada hadis yang, coba lihat dalam sampai Imam Ahmad membuat musnad, Al-Musnad Imam Ahmad. Itu hadis diriwayatkan sesuai dengan huruf abjad. Al-Musnad diriwayatkan sesuai huruf abjad para sahabat. Dari Abu Bakar seterusnya sampai sesuai dengan huruf abjad hidaiyah. Ya, tidak ada hadis yang lepas dari para sahabat. Nah, kalau para sahabat sudah dikatakan diyakini sebagai generasi yang kafir di luar Islam, otomatis tidak berlaku, tidak sah riwayat yang dirawikan atau diriwayatkan oleh orang-orang kafir. Itu konsekuensi. Namun orang Syiah tetap mereka mengklaim para sahabat sebagai orang yang kafir. Yang paling mereka benci adalah 2 sahabat yang paling mulia, yakni sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka mereka jadikan cacian pagi dan petang untuk Abu Bakar dan Umar di masjid-masjid mereka atau tempat-tempat biara ibadah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, demikian juga terhadap para ulama. Para ulama teman-teman juga tidak sedih. Para ulama, para tokoh, banyak kisah-kisah yang didistorsikan terhadap mereka. Kisah-kisah yang didistorsikan terhadap mereka yang tidak berlaku di atas, yang tidak pernah mereka lakukan, yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan mereka, justru kisah-kisah itu disematkan. Iya, sebut saja siapa? Seperti imam-imam, para a'immah, ya, seperti Imam Abu Hanifah. Beliau dituduh dengan orang-orang yang apa? Yang ada yang yang menuduh beliau sebagai orang ahlul bidah dan semisalnya. Kemudian juga imam-imam belakangan, ya, seperti Imam Syafi'i juga dituduh oleh orang-orang dengan yang aneh-aneh. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai orang yang takfiri dan semisalnya. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi sebagai orang yang bahkan ada mengkafirkan ini, ya, kafirkan 2 imam ini. Ya. Dan terus kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga dituduh sebagai apa? Orang yang mengajarkan apa? Ajaran-ajaran takfir. Orang-orang yang sangat benci kepada beliau. Sampai ulama-ulama di masa kita sekarang tidak selamat yang dari namanya pembunuhan karakter. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ulama ahli hadis, beliau dikatakan sebagai orang-orang yang apa? Beliau digolongkan sebagai orang yang mempelajari kitab-kitab para ulama. Sebenarnya tidak. Beliau berjalan di atas manhaj ilmiah. Iya, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Iya, itu juga tidak selamat dari apa? Dari namanya pembunuhan karakter. Kalau di negara kita ada apa? Pembunuhan karakter di ulama, di apa? Tokoh di masa kita atau di negara kita ada juga.
Contoh seperti ini, Pak. Seperti tokoh yang pertama, Kapten Patimura. Tahu kan, Pak? Patimura. Itu kan gambarnya yang bawa pedang itu kan? Bawa pedang di uang berapa itu, Pak? Masih ingat uang Indonesia? Masih, Pak? Uang berapa ya? 10.000. Oh, 10.000 ya. Oh, uang 1.000 kayaknya. Ini kayaknya kelamaan di Qatar, Bapak nih. Jadi lupa uang Indonesia. Tahunya cuma Real Qatar ya. Di uang 1.000 itu kan ada apa tuh, sosok pangeran yang bawa apa? Sosok kapten yang bawa apa? Yang bawa pedang, pedang apa? Satu potongan pedang. Itu adalah sosok yang didistorsikan sejarah beliau oleh orang-orang kafir. Namanya siapa Pak Timur itu? Anda yang tahu siapa nama Pak Timur itu? Hah? Dia adalah pahlawan. Pahlawan apa agamanya? Agamanya apa? Islam agamanya. Namanya adalah Ahmad. Kalau Ahmad sudah identik dengan orang Islam, dan mungkin orang kafir namanya Ahmad. Tapi justru diberikan namanya dengan selain daripada Ahmad, dan mengatakan namanya apa? Thomas Matulesi dan semisalnya. Kalau sudah ada Thomas Matulesi, Thomas itu nama-nama orang Muslim ya. Nah, itulah dari zaman ke zaman terus ada, teman-teman. Ya, dari zaman ke zaman terus ada. Nah, kali ini ya, dengan fakta yang ada, kali ini kita akan berusaha untuk membaca atau menjelaskan tentang distorsi atau kisah yang tidak benar, pembunuhan karakter terhadap seorang khalifah yang mulia, Harun ar-Rasyid rahimahullah, ya, yang terjadi dengan Abu Nawas dengan beragam bentuknya. Hal ini sebagaimana bentuk kecenderungan kita terhadap hak seorang muslim, apalagi dia seorang khalifah. Ya, Nabi SAW sebenarnya disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man radda an ardi akhi, siapa yang membela kehormatan seorang saudaranya al-muslim yang beragama Islam, ya, kana lahu hijaban minan nar, maka upayanya itu akan menjadi sebab dia dijaga atau dipelihara daripada api neraka. Ya. Hal ini, teman-teman, menjaga kehormatan seorang tokoh, seorang alim, orang yang berjasa di atas umat ini, sebenarnya kita sedang menjaga agama. Bahagian daripada menjaga agama. Karena kalau tokoh hebat, apalagi dia seorang yang berpengaruh dalam Islam, sejarah Islam, seorang pejuang atau seorang alim ulama rabbani, maka sejatinya kita sedang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tentu tidak diragukan, mereka adalah wali daripada min auliyaillah. Wajib untuk kita bela kehormatan dan harga diri mereka. Iya. Seorang ulama masa dahulu yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau punya risalah. Judul risalahnya itu adalah Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, mengangkat kedustaan atau celaan yang dituduhkan kepada para pemimpin atau kepada para imam-imam yang terpuji, imam yang berilmu. Nah, beliau risalah kecil, tipis, tetapi sangat bagus bagaimana beliau membela para ulama, membela Abu Hanifah, membela para ulama Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, tujuannya agar orang tidak lancang dan tidak mudah memberikan tuduhan-tuduhan hoax terhadap sosok para ulama dan tokoh-tokoh hebat daripada umat ini. Baik, sekarang teman-teman kita akan mulai secara ringkas, walaupun sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang sosok siapa itu Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Harun ar-Rasyid, teman-teman, secara ringkas kita ulang ya, bahwasanya beliau adalah salah satu khalifah dari Bani Abbasiyah, ya, yang sebelumnya yang memimpin atau menjadi khalifah di masa itu sebelum khalifah Bani Abbasiyah adalah khalifah dari keturunan Bani Umayyah. Nah, Harun ar-Rasyid ini beliau adalah khalifah yang kelima daripada jajaran kekhalifahan Bani Abbasiyah. Dulu kan kita tahu, Pak, setelah Nabi SAW meninggal dunia, kemudian berdirilah Khalifah Khulafaur Rasyidin 4 orang. Kemudian setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, siapa yang menjabat sebagai khalifah? Anaknya yaitu anaknya menjabat yaitu Al-Hasan. Ya, Al-Hasan.
Setelah itu tidak lama kekhalifahan dilanjutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini keturunan dari Bani Umayyah, dari Al-Umayyah. Jadi kakek-kakeknya jauh daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, setelah Khalifah Bani Umayyah, setelah Muawiyah bin Sufyan menjabat, terus dilanjutkan pemimpinan oleh Yazid anaknya, Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, dan terus sampai nanti yang kepemimpinan itu berakhir dengan runtuhnya kekhalifahan Bani Umayyah setelah diperangi atau diperangi oleh keturunan Bani Abbasiyah. Siapa Abbasiyah maksudnya? Yaitu Abdullah bin Abbas, keturunan Al-Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hancurnya kekhilafahan Bani Umayyah itu sebagai tokoh yang paling utama menghabisi seluruh keluarga Bani Umayyah, karena ya namanya manusia ini, karena sebab kekuasaan, kebencian, dan segala sesuatunya. Orang yang menjadi tokoh di kala itu adalah yaitu Abul Abbas As-Saffah. Siapa Abul Abbas As-Saffah? Yaitu tokoh daripada keturunan Bani Abbasiyah yang menghancurkan atau menghabisi seluruh keluarga Bani Umayyah. Kemudian didirikanlah kekhilafahan atau pemimpinan di bawah keturunan Bani Abbasiyah. Kenapa disebut dengan As-Saffah, teman-teman? As-Saffah itu artinya apa? Orang yang haus darah. Ya. Kenapa disebutkan itu? Karena Abdul Abbas As-Saffah, beliau orang yang sangat bengis terhadap keturunan Bani Umayyah, dan dihabiskan semuanya. Tidak ada yang selamat, ya, dibunuh. Siapapun, mau baik dia orang pejabatnya ataupun orang biasa, dibunuh semua. Tidak ada yang selamat kecuali seseorang yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil, usia 19 tahun, anak muda. Dia berapa usia? 20 lebih, ya. Jadi 19 tahun. 19 tahun juga dibunuh, dikejar, tetapi dijadikan buronan, tapi dia berhasil melarikan diri kemana? Ke negara-negara lain. Lari ke Mesir, lari ke Tunisia, lari ke Aljazair, lari ke Eropa, kemana? Ke Maroko, kemudian menyeberang kemana? Ke Eropa, menyeberang ke Eropa. Nah, di sanalah dia bisa menyelamatkan diri, yang pada akhirnya nanti dia berhasil mendirikan Islam di Eropa. Jadi Islam itu ada di Eropa, yang dahulu namanya Andalusia, kalian. Siapa yang mendirikan di sana? Setelah masuknya Tariq bin Ziyad, yang membangun Islam di sana adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil rahimahullah, beliaulah sisa-sisa orang dari Bani Umayyah yang mengembangkan Islam di Eropa. Dia mengembangkan Islam di sana. Ya. Abul Abbas As-Saffah ketika dia menjadi khalifah, dia tetap melakukan pencarian. Tapi akhirnya dia beberapa tahun memimpin, langsung dia meninggal dunia. Akhirnya naiklah Abu Ja'far Al-Mansur. Di masa dia mulai memimpin pemimpinan dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dengan agak lebih tenang, sehingga dia lebih tidak seperti pendahulunya, tidak seperti Abu Abbas As-Saffah. Iya, si Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah, beliau lebih tenang, sehingga dia tidak melakukan pencarian pembunuhan terhadap Abdurrahman Ad-Dakhil yang ada di Andalusia. Iya, bahkan dia mengatakan, menyebutnya Abdurrahman Ad-Dakhil ini sebagai Saqar Quraisy. Apa Saqar Quraisy? Yakni burung raja walinya Quraisy, elangnya Quraisy. Menunjukkan apa? Dia begitu jauh menanglah buana sampai ke Eropa, sehingga mendirikan Islam di sana. Jayalah Islam di sini. Dan Abu Ja'far Mansur menyatakan, silakan kalian engkau besarkan Islam di Andalusia, di Eropa, dan kami akan membesarkan Islam di tanah Arab. Iya, besarkan Islam di barat, kami besarkan Islam di timur. Ini menunjukkan besarnya jiwa Abu Ja'far Mansur rahimahullah, sampai dia mengatakan, alhamdulillah alladzi farraqa bainana, ya, wa ja'ala bainana al-bahr. Segala puji bagi Allah yang telah memisahkan antara kita dan menjadikan antara kami dan kalian adanya samudera yang luas. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka tidak menegakkan lagi bendera musuhan, tetapi justru Abdurrahman Ad-Dakhil dibiarkan membesarkan Islam di sana, dan Abu Mansur Al-Ja'far beserta keturunannya membesarkan Islam di daerah timur. Baik. Dan Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah, teman-teman,
beliau adalah khalifah yang saleh. Bahkan khalifah yang paling menonjol di antara sekian banyak khalifah Bani Abbasiyah. Kalau di zaman Bani Umayyah, ya, setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang paling menonjol adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ya, beliau wafat sekitar 100 Hijriah, 102 Hijriah atau 103 Hijriah. Nah, kalau di keturunan Bani Abbasiyah, yang paling menonjol itu adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Kenapa? Karena di masa belum terjadi keadilan, agama hidup, ilmu besar, ilmu besar, para ulama dihargai, ilmu para ulama begitu dihormati. Bahkan karya-karya para ulama, berupa kitab-kitab para ulama yang ditulis dari para ulama itu dibayar, ditimbang dengan emas. Coba Pak, ada ulama di masa beliau menulis satu kitab berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka buku itu ditimbang dibayar dengan apa Pak? Dengan emas. Contohnya bukunya beratnya 1 kilo, contohnya setengah kilo 1 kilo. Nah, buku ini dibayar dengan 1 kilo emas dari kekhalifahan. Allah Akbar. Kenapa? Karena qimah, nilai ilmu yang begitu besar di kalangan anak pemimpin yang bernama Harun ar-Rasyid rahimahullah. Khalifah yang sangat saleh, khalifah yang sangat mencintai ilmu dan sangat rajin berjihad. Bahkan beliau dikatakan oleh para ulama, setahun berjihad, setahun haji. Seumpama beliau tidak bisa melakukan haji di tahun yang dia hendak lakukan, terhalang dengan udzur syariat, maka beliau memberangkatkan haji 300 orang para ulama. Allahu Akbar. Khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah yang sangat saleh. Baik, ini secara umum tentang Harun ar-Rasyid, ya, rahmatullah alaih. Sekarang kita akan melihat teman-teman sosok yang kedua. Nah, ini dia. Sosok yang bernama Abu Nuwas. Dalam bahasa Arab disebut dengan Abu Nuwas, dalam bahasa Indonesia menjadi Abu Nawas. Sosok yang antara fiktif dengan realita, antara nyata keberadaannya dengan tiada. Namun kalau kita lihat kepada kitab biografi para ulama, biografi para tokoh yang pernah ada di masa dahulu, seperti Al-Imam Al-Zahabi, kemudian juga Al-Hafidh Ibn Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah, Al-Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubala, mereka menyebutkan tentang sosok siapa itu Abu Nuwas. Ternyata Abu Nuwas itu bukanlah sosok yang fiksi. Fakta adanya. Ya, fakta adanya. Namun perlu kita kenali siapa itu Abu Nuwas, itu Abu Nawas. Siapa sosok itu? Ya, agar kita nanti bisa melihat bagaimana sepak terjangnya dengan kisah-kisah yang banyak disebutkan oleh para tukang kisah, ya, dengan sosok Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Antum kalau bisa lihat banyak sekali buku-buku yang bercerita tentang apa itu buku-buku jenaka, buku-buku yang penuh dengan kisah-kisah, kejadian-kejadian di masa dulu. Itu banyak kisah tentang Abu Nawas dengan Harun ar-Rasyid. Atau ya YouTube, teman-teman bisa buka YouTube, cari di sana Abu Nawas dengan Harun ar-Rasyid. Pasti akan ketemu banyak. Abu Nawas menangkap angin, Abu Nawas dengan Harun ar-Rasyid, Abu Nawas membokongi atau mentutin Harun ar-Rasyid, dan kisah-kisah yang aneh yang menunjukkan jenaka, namun di saat yang sama dia mengirimkan pesan untuk membunuh karakter seorang khalifah yang mulia, khalifah yang hebat. Apakah mungkin teman-teman khalifah sekelas Harun ar-Rasyid rahimahullah dikentutin oleh rakyat? Mungkin tak kira-kira? Khalifah yang para menteri, para wazirnya saja sangat hormat dan respect kepadanya. Dia dihormati oleh teman, bahkan disegani oleh lawan. Sebagaimana ketika bangsa Romawi di kala itu, orang-orang Romawi beragama Kristen itu tunduk di bawah kekuasaan wilayah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah, ketika seorang pemimpin Kristen Romawi di kala itu yang bernama Nakfur, namanya Nakfur, dia mengirim surat kepada siapa? Kepada Harun ar-Rasyid untuk mengembalikan emas atau upeti yang pernah dibayar oleh seorang ratu sebelumnya. Kalau hendaklah engkau membayar, kalau tidak engkau kembalikan upeti yang pernah mereka diberikan kepada engkau dari kaum Nasrani itu, maka yang terjadi adalah as-sayf bainana wa bainahum, pedang yang akan berbicara antara kami dan kalian. Apa yang terjadi teman-teman? Harun ar-Rasyid akan mencium? Tidak. Justru dia menampakkan keberanian dan izahnya.
dia membalas suratnya dari Nakfur itu, ya, dalam bentuk balasan yang sangat simpel, namun memiliki izzah dan keberanian yang dicatat oleh sejarah dengan sejarah yang sangat mulia. Apa katanya? Dia menulis surat Bismillahirrahmanirrahim an Harun ar-Rashid, ya, an Amirul Mukminin Harun ar-Rashid, dari Amir Mukminin Harun ar-Rashid yang ditujukan kepada Nakfur. Iya. Apa katanya? Laqad qara'tu kitabaka ya dan kafir, atau laqad qara'tu kitabaka ya, apa namanya? Ya kalbal ruh. Sungguh aku telah membaca tulisan atau isi surat yang telah aku tulis, wahai anjingnya orang Ramadan. Ya. Sungguh aku telah membaca isi surat yang telah engkau tuliskan kepadaku, wahai apa namanya, anjingnya orang Romawi. Fa al-amru, kata beliau, fal jawabu, berarti yang sini kata beliau, ila Nakfur kalbihu. Surat ini aku tujukan kepada Nakfur, anjingnya orang Romawi. Qad qara'tu kitabaka ya dan kafir. Sungguh aku telah benar-benar membaca surat yang menulis, wahai putra dari seorang wanita yang kafir. Wal jawabu ma tara ma la tasma. Ya, la ma tasma. Dan jawabannya adalah akan engkau lihat sendiri tanpa engkau tahu sebelumnya, tanpa engkau dengar apa yang akan engkau lakukan. Ini jawaban siapa? Jawaban Harun ar-Rashid. Menunjukkan apa? Kisah yang sangat hebat. Lalu beliau memukulkan kepala tentara dunia dan segera menyerang apa? Menyerang pasukan Salib, orang-orang Romawi. Allah Allah. Kisah yang sangat. Apakah mungkin beliau, orang-orang seperti beliau ini akan dikentuti, dipongkongi, kemudian diolok-olok, apa namanya, sering ditipu, dikentutin oleh sosok yang bernama Abu Nawas? Ini kalla wa kasha. Sesuatu yang sangat jauh, naif sekali, tidak mungkin. Makanya kita perlu mengetahui siapa sosok Abu Nawas, ya, Abu Nawas. Di buku kami yang yang berjudul Anak-anak Muda Teladan Sepanjang Zaman, kami di dalam biografi Harun ar-Rashid rahimahullah, kami menyebutkan tentang sosok siapa itu Abu Nawas. Kenapa? Tujuannya adalah untuk meluruskan kekeliruan yang sering disematkan antara dua sosok ini. Kita lihat teman-teman, siapa itu Abu Nawas? Ya, kita akan melihat sekilas sosok Abu Nawas rahimahullah. Abu Nawas ini teman-teman, beliau memang dikenal dengan orang yang sangat jenaka. Kalau jenaka tahu ya? Jenaka itu orang yang sangat lucu lah. Lucu, suka kelakaran, bikin orang ketawa dan semisalnya. Ini jenaka namanya. Seorang yang benar, dia juga seorang yang jenius dan cerdik. Itu dikenal, diakui oleh para ulama. Ya. Dan beliau adalah orang yang ahli dengan adab, dengan sastra. Ahli sastra dia. Ya. Penyair yang terkenal di masa dinasti Abbasiyah. Dan kalau dinasti Abbasiyah bisa kita pahami, ini adalah orang yang hidup di masa-masa Harun ar-Rashid rahimahullah, atau di masa sebelum atau setelahnya. Paham ini? Ya. Nah, nanti akan kita lihat siapa yang bertemu dengan Abu Nawas agar kita tahu sezaman dia dengan Harun ar-Rashid atau tidak. Baik. Beliau belajar sastra dari Abi Zaid, Abu Ubaidah, dan belum mempelajari kitab-kitab sastra atau kitab-kitab bahasa yang ditulis oleh Sibawayh, seorang ulama bahasa yang terkenal, itu Imam Sibawayh rahimahullah. Nama beliau, nama Abu Nawas adalah Abu Ali. Beliau terkenal dengan Abu Ali, kunyahnya. Namanya adalah Hasan bin Hani. Siapa nama Abu Nawas? Hasan bin Hani bin Abdul Awwal bin As-Sabah Al-Hakami. Beliau lahir di Basrah, dan ada yang mengatakan beliau lahir di tahun 146 Hijriah dan wafat tahun 198 Hijriah. Berarti zaman-zaman yang kalau kita lihat sezaman dengan Harun ar-Rashid rahimahullah. Sezamannya sezaman. Karena Harun ar-Rashid beliau lahir di tahun-tahun tahun 130-an. Kita itu beliau lahir. Sebagaimana di kisah yang lain. Ya. Kemudian dia wafat di kota Baghdad dan dikuburkan di pemakaman Ash-Shunizi pada tahun 50 pada usia 56 tahun. Hal ini kami nukilkan dari kitabnya Al-Hafidh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa An-Nihayah. Baik. Namun teman-teman, kita perlu tahu bahwa Abu Nawas ini, beliau
di balik kejenakaannya dia ternyata adalah termasuk yang orang-orang yang terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang fasik. Apa diantaranya? Dia suka minum khamar, alkohol, nunggak alkohol suka. Bahkan dia termasuk orang-orang yang sangat mencintai khamar, bahkan membuat syair-syair berupa sastra memuji khamar. Di antara syairnya yang terkenal yaitu Al-Khamriyat. Khamriyat ini memuji tentang khamar. Iya, kemudian juga beliau ini kalau memuji khamar berarti apa? Tentang memuji maksiat. Kenapa tidak? Memuji maksiat. Nah, orang seperti ini jatuh kepada kefasikan. Kemudian dia juga dikenal dengan orang yang apa? Yang biasa dengan kehidupan glamor, dengan dengan kehidupan malam dan sebagainya, itu biasa mereka. Bahkan itu beliau akui sendiri, diakui oleh orang di sekitar beliau, bahkan beliau mengakui sendiri. Ya, bahkan beliau mengakui sendiri. Nah, di antara yang paling yang dikritik oleh para ulama, beliau ahli sastra yang pandai bersyair namun suka memuji-muji khamar, memuji maksiat. Oleh karenanya, ada perkataan yang disebutkan oleh Abu Amr Asy-Syaibani rahimahullah, dia pernah mengatakan tentang hal ini. Kata beliau begini, laula anna Aba Nuwas afsada syi'rahu bihadhihi al-aqdar. Andaikan Abu Nuwas tidak mengotori syairnya dengan kotoran-kotoran ini, yakni syair-syair yang berisi memuji khamar, memuji alkohol, ya, lahtajatna bihi fi kutubina, maka syairnya akan kami jadikan sebagai hujjah dan argumentasi dalam kitab-kitab kami. Syairnya bagus-bagus, ya, karena orang Arab berhubung ahli dan bersyair. Akan tetapi sayangnya dia memuji khamar, berarti orang yang fasik tidak layak untuk diucapkan apa? Dijadikan syairnya sebagai hujjah. Demikian para ulama dulu di dalam menjaga keilmiahan karya-karya tulis mereka. Kemudian Abu Nawas ini juga orang yang sangat jenaka. Dia suka kelakaran, bikin ketawa, bikin orang enjoy dengan cerita-cerita yang bikin orang ini lah santai. Kalau zaman sekarang mungkin diistilahkan dengan apa, Pak? Komedian. Iya. Orang yang komedi, teman-teman, itu sebenarnya orang yang sedang menjatuhkan muruah dirinya. Kenapa? Karena suka banyak kelakaran, ketawa. Hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Iya. Iya kumbahik. Jauhilah oleh kalian ketawa yang berlebihan, ketawa yang terbahak-bahak. Fa innaha tumitul qulub. Karena banyak ketawa akan bisa mematikan hati. Antum lihat orang-orang komedian. Dia berusaha untuk membuat ketawa dan sehingga orang-orang di sekitarnya jadi ketawa. Bahkan dibikin lelucon walaupun dengan kedustaan. Ini biasa tuh. Seakan-akan dia orang bahagia, mungkin orang bahagia, padahal tidak. Kebahagiaan itu, teman-teman, bukan dengan kedustaan. Apalagi bikin orang ketawa-ketawa, itu bukan kebahagiaan. Iya, bukan kebahagiaan. Kalau andaikan orang yang paling bahagia adalah para kaum komedian, maka orang komedian andaikan ketawa adalah ciri orang paling bahagia, maka orang kaum komedi yang akan menjadi orang paling bahagia. Tapi justru mereka banyak dipakai di masa-masa eksis. Setelah beberapa tahun eksisnya, justru mereka ditinggalkan. Banyak yang komedi fulan contohnya ternyata pakai pil ekstasi, komedi fulan, komedi alan ternyata masuk penjara karena kasus narkoba, komedi A, komedi B, bunuh diri dan sebagainya. Menunjukkan apa? Mereka bukan orang paling bahagia. Nah, perbuatan seperti ini akan menyatukan meruah seseorang, harga diri. Makanya Imam Syafi'i teman-teman hidup zaman dengan Harun ar-Rasyid. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan Harun ar-Rasyid. Beliau juga pernah dipenjara oleh Harun ar-Rasyid rahimahullah karena fitnah yang dituduhkan terhadap beliau. Imam Syafi'i dituduh sebagai kaum yang akan memberontak terhadap kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Padahal tidak. Ya. Padahal tidak. Imam Syafi'i pernah berkomentar tentang siapa? Tentang Abu Nuwas. Apa kata beliau? Laula majumu Abi Nuwasim. Kalaulah Abu Nuwas bukan sebagai sosok komedian, orang yang suka mungkin lawakan, orang yang pelawak, la akhadtu anhul ilma, maka pasti saya akan ambil ilmu daripadanya. Ini ilmu rupa sastra. Imam Syafi'i ahli dengan sastra, tapi dia juga tidak mengurangi
kredibel Abu Nuwas sebagai seorang ahli sastra. Namun demikian, karena dia adalah orang yang suka jenakahan, kemudian orang yang suka bikin lawakan, maka Abu Nuwas ditinggalkan ilmunya oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian teman-teman, Abu Nuwas ini, walaupun dia adalah orang yang jatuh kepada kefasikan, namun beliau sempat bertobat sebelum ajal menjemputnya. Ketika di saat titik-titik dia kondisi sakit ya, yang membawa dia meninggal dunia, maka datanglah teman-temannya menemuinya. Hal ini disebutkan oleh oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Bidayah ya. Berkata seorang yang bernama Muhammad bin Ibrahim. Kata beliau, kami pernah masuk menemui Abu Nuwas di saat dia menghadapi kematian, di saat sakaratul maut. Lalu Abu Saleh bin Ali Al-Hashimi rahimahullah pernah berkata kepadanya, "Ya Abu Ali." Abu Ali siapa itu? Siapa Abu Ali? Kunyah Abu Nuwas. Baik. Antal yawma fi akhir yawmin min ayyamid dunia. Sekarang Abu Nuwas sedang berada di akhir hari-hari di dunia. Saya bawa sebenarnya akan mati. Wa awwal yawmin min ayyamil akhirah, dan aku akan menghadapi hari pertama daripada hari-hari akhirat. Wa bainaka wa bainallahi hanat, dan di antara engkau dengan Allah telah terjadi perbuatan dosa yang sangat banyak. Fatub ilallahi min amalik, maka adalah aku bertobat kepada Allah dari maksiat-maksiat yang kau lakukan. Ini siapa yang menyatakan ini teman-teman? Kawannya Abu Nuwas yang sangat tahu dengan sosok siapa itu Abu Nuwas. Apa jawaban Abu Nuwas? Apakah kau menakut-nakutiku? Kepada Allah aku bersandar. Artinya apa? Dia menyadari maksudnya sebenarnya akan mati, dan dia seakan-akan memberikan inayah bertobat dari daripada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga di kisah yang lain dari Ar-Rabi' dan selainnya dari Imam Syafi'i rahimahullah, dia pernah berkata begini. Kata Imam Syafi'i, satu kali kami pernah masuk menemui Abu Nuwas di hari wafatnya. Berarti kawan-kawannya sedang mengunjunginya. Di antaranya adalah Imam Syafi'i, salah satu yang kenal dengan Abu Nuwas. Sedang ia bersiap-siap untuk menanti kematian. Kami berkata kepada Abu Nuwas, apakah apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kematian engkau, Abu Nuwas? Maka Abu Nuwas menjawab dengan lantunan syair. Apa isi syairnya, Pak? Perhatikan. Kita belum ini. Ta'awwadani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana afwuka a'zama. Dosaku begitu besar ketika aku banding dengan maafmu Rabbku yang dosaku begitu besar ketika aku banding. Kata beliau, dosaku begitu besar, namun ketika aku banding dengan kemaafanmu wahai Rabbku, maka dosaku tidaklah menjadi seberapa. Artinya apa? Ampunan Allah sangat luas. Ini adab seseorang yang meninggal dunia, hendaklah bersyukur kepada Allah. Selama dia muslim, tidak jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan, hendaklah bersangka kepada Allah. Hatta terjatuh, hendaklah dia selama ada kesempatan bertobat dengan khalis, dengan sungguh-sungguh dari segala bentuk praktek kesyirikan, kekufuran, dan kembali kepada Allah dengan bertauhid kepadanya. Walaupun itu saat kita akan meninggal dunia, selama nafas belum sampai di kerongkongan, ya, selama nafas belum sampai di kerongkongan. Kemudian kata beliau, wa ma zidta ya afrin anid dzalbi lam tazal tajudu wa ta'fu fitnatan wa takarruma. Engkau bermaaf akan dosa wahai Rabb, dermawan sebagai anugerah dan karunia. Walau laka lam yaqdar iblisa a'idun wa kaifa wa qad ahwa sufiyyaka adama. Kalau bukan karenamu, iblis tentu tidak akan bisa menyesatkan manusia. Lantas bagaimana jika Adam saja telah bisa digodai? Artinya, kalau Nabi Adam saya bisa digoda oleh iblis, bagaimana dengan saya? Ya, menunjukkan apa? Dia insaf dengan perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan, maka dia juga berhusnuzan sebelum dia dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia sempat menulis syair, syair menunjukkan dia bertobat kepada Allah, dan itu ditulis ditaruh di bawah bantalnya sebelum dia meninggal dunia. Bunyi syairnya adalah, Ya Rabbi in adumat dunubi kasratan falaqad alimta bi anna afwaka a'zamu falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Ya Allah, dosa teramat banyak, namun aku sangat tahu bahwa pintu maafmu jauh lebih besar.
In kana la yarjuka illa muhsinun, faman alladhi yad'u ilaihi mujrimun. Jika yang mohon kepadamu hanyalah orang-orang yang baik saja, lalu kepada siapa orang jahat akan berharap? Ad'uka rabbi kama amarta tadarru'an, fa idza radadta yadai faman dha yarhamu. Aku berharap kepada Engkau, wahai Rabbku, sebagaimana Engkau perintahkan kepadaku. Jika Engkau menolak tanganku, siapa yang akan merahmati dan memaafkanku? Mali ilaika wasilatun illa raja wa jamil mafika thumma anni muslimun. Aku tidak punya ibadah kepadamu kecuali sebuah harapan. Ini ar-raja, indahnya untuk maafmu, dan aku seorang yang muslim yang berserah diri kepadamu. Ya, ini menunjukkan apa? Abu Nuwas bertaubat dan mengakui dari kesalahan yang pernah dilakukan semasa dia masih hidup. Baik. Dan dikisahkan bahwasanya dari Muhammad bin Nafi' dia menyatakan ketika suatu kali dia pernah bermimpi bahwasanya Abu Nuwas berpesan kepadanya untuk dia bertanya, apa yang telah Allah lakukan, apa yang telah kau dapatkan setelah kau meninggal dunia, wahai Abu Nuwas? Dia mengatakan bahwasanya wa farali abiyatin qultuha fi illati qabla mauti wa hiya tahta lisana. Sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepada aku. Dia telah mengampuni semua dosa-dosa dengan baik-baik syair yang telah aku tulis sebelum aku meninggal dunia dan aku taruh di bawah bantalku. Kemudian temannya tadi pulang ke rumahnya, dia lihat kamarnya masih seperti itu, dan dia lihat di bawah bantal ada syair yang ditulis berupa apa? Berupa permohonan ampun dan taubat kepada Allah yang diucapkan sebelum dia meninggal dunia. Nah, inilah sosok siapa teman-teman? Abu Nuwas. Orang yang cerdas dari sisi sastra, namun dia jatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat, maksiat besar, tidak layak dilakukan seorang muslim di kala itu. Baik. Nah, ala kulihat, inilah sosok Abu Nuwas yang banyak dikisahkan dengan Harun ar-Rasyid rahimahullah. Pertanyaannya, apakah Harun ar-Rasyid dengan Abu Nuwas sezaman? Kita katakan ya, sezaman. Kenapa? Usia, lahir dan wafatnya tidak jauh dengan Abu Nuwas. Akan tetapi pertanyaan yang kedua, apakah pernah Abu Nuwas bertemu dengan Harun ar-Rasyid? Kenapa tidak? Maka sejauh yang kami lihat, dan kami juga mengambil pernyataan dari sebagian para ulama, bahwasanya Abu Nuwas rahimahullah tidak pernah berjumpa satu majlis dengan Harun ar-Rasyid rahmatullah alaih. Yang berjumpa ya Pak. Kalau sezaman lain. Contoh, Andrian sekarang sezaman dengan dengan presiden negara A yang masih hidup zaman ini. Sezaman, tapi pernah ada ketemu? Belum tentu ketemu. Jadi sezaman bukan berarti harus satu majlis. Paham teman-teman? Nah, pernyataan yang hal ini juga kami ambil dari Syekh seorang ulama bernama Syekh Mahmud Syakir rahimahullah. Ya, beliau pernah mengatakan begini, inna Harun ar-Rasyid lam yaltaqi abadan ma'a bin Nuwas fi majlisin wahid. Sesungguhnya Abu Nuwas gak pernah bertemu dengan Harun ar-Rasyid dalam satu majlis walaupun sekali, gak pernah. Nah, kalau sudah demikian teman-teman pernyataannya, wallahu a'lam, sudah yang kami ketahui tidak ada riwayat menyatakan Harun ar-Rasyid bertemu dengan Abu Nuwas dalam majlis pun. Kalau dengan demikian, maka batil dan batallah seluruh kisah-kisah dongeng, kisah-kisah dusta yang berkaitan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid yang terjadi dengan Abu Nuwas. Iya, tidak benar kisah itu. Nah, sekarang teman-teman, kisah-kisah itu dari mana diambil? Ternyata disadur dari sebuah buku yang dikenal oleh orang Arab dengan atau dikenal dengan dalam sejarah orang Persia, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kitab Alfu Lailatin wa Lailah. Iya, 1000 Arabian Night. Nah, itu dah judulnya. 1000 Night Arabian Night. 1001 malam. Iya, 1001 malam. Buku 1001 malam teman-teman. Ini buku yang penulisnya tidak diketahui siapa. Dia adalah buku legendaris yang berasal dari kisah-kisah bangsa Persia, orang-orang penyembah api di masa dahulu. Kemudian di dalamnya juga banyak disadur kisah-kisah dari orang-orang India. Persia itu kan dulu para penyembah
api. Para penyembah api. Nah, sekarang kan masih ada wujud Hindu di mana? Di India. Baik. Kisah-kisah ini diambil di buku-buku Seribu Satu Malam ini banyak diambil dari kisah-kisah mereka yang berisi tentang apa? Kisah cinta, kejadian-kejadian unik, kemudian apa namanya kisah-kisah kerajaan, kisah-kisah jenaka, kisah-kisah molo-molo, bully, istizah dan sebagainya. Banyak sekali itu. Iya, dari kisah Seribu Satu Malam. Nah, kemudian belakangan ditambah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kisah-kisah yang lain, banyaklah kisah-kisah ular lah, kisah-kisah naga dan semacamnya. Untuk romantis, kisah-kisah cinta. Bahkan di belakangan buku Seribu Satu Malam itu yang apa namanya diambil dari kisah serat orang-orang Persia dan India itu di abad ke-17 teman-teman, ya, abad ke-17. Buku itu ternyata pernah diterjemah ke dalam bahasa Perancis. Dulu bahasa Persia, kemudian diterjemah ke bahasa Arab, kemudian diterjemah ke bahasa Perancis oleh salah seorang orientalis atau orang-orang orang Barat yang bernama Antoine Galland namanya. Antoine Galland ini dia berusaha untuk menerjemahkan kitab Seribu Satu Malam karena dia terkesima dengan kisah-kisah yang ada di dalamnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, itu terdapat dalam 12 jilid. Demikian sebagian ahli sejarah menyatakan. Kemudian dia menambahkan teman-teman, kisah-kisah Aladin. Kisah-kisah Aladin dengan lampu ajaibnya, kisah-kisah Abu Nuwas dengan dengan Harun al-Rashid. Kemudian ditambahkan dengan kisah Alibaba. Kisah apa? Kisah Alibaba. Itu kita kenal. Alibaba adalah sosok orang yang sangat jadi olok-olokan. Teman-teman, kalau kita dengar di sini orang India, orang Bangladesh, itu kalau mengolok seseorang, fulan itu Alibaba. Fulan apa? Alibaba. Kemudian kan apa? Ini adalah sosok yang yang tidak baik. Di mana sosok itu diambil dari kisah-kisah Seribu Satu Malam. Oleh karena teman-teman, dengan sebab itu maka kita menyatakan bahwasanya semua hal yang berkaitan dengan Abu Nuwas dengan Harun al-Rashid adalah kisah-kisah yang batil. Tidak boleh kita benarkan. Sampaikan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, bahwasanya kisah-kisah itu adalah kisah yang tidak layak untuk kita nyatakan kepada sosok yang memiliki izat, seorang khalifah saleh Harun al-Rashid rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dan membela kaum muslimin ahli sunnah dimanapun mereka berada, dan mudah-mudahan menjaga umat ini daripada doktrin cerita-cerita yang tidak benar. Allah kembalikan kita mudah-mudahan kepada agamanya yang benar, beragama dengan cerdas, hidup di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi SAW sebagaimana yang difahami oleh para salaf dahulu kita. Allah Ta'ala alam. Ini sedikit tentang meluruskan distorsi sejarah Harun al-Rashid dengan Abu Nuwas rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.